Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika di berandamu tampil video ini, maka itu salah satu petunjuk dari Allah Ta'ala khusus kepada dirimu. Dan luangkan waktumu untuk menuliskan sholawat di kolom komentar agar kelak menjadi saksi dan bisa memberi syafaat pada timbangan amal kalian di akhirat kelak. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang selalu senantiasa disayangi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan berbagi 5 tempat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kisah kehancurannya ini tidak sampai masuk ke akal kita. Nah, sahabat muslim, yang pertama yang harus kita ketahui bahwasanya di balik kemegahan peradaban manusia tersimpan kisah kelam tentang kota-kota yang pernah berjaya tapi berakhir menjadi puing. Sejarah mencatat mereka bukan karena kemajuannya, tapi karena kehancurannya yang sangat tragis. Kota-kota ini konon dikutuk oleh Sang Pencipta sebagai pengingat abadi bagi generasi mendatang tentang harga yang harus dibayar atas sebuah pembangkangan. Dari debu dan abu, mari kita telusuri jejak 5 kota yang nasibnya diputuskan oleh tangan Tuhan, termasuk salah satu tempat yang berada di Indonesia. Yang pertama ada Pompei, ya, atau kota maksiat yang membeku. Nah, kita mulai dari Italia yang namanya Pompei. Nah, Pompei ini awalnya kota pelabuhan yang makmur di kaki gunung Vesuvius, tapi kota ini berubah menjadi pusat kemaksiatan yang luar biasa. Diperkirakan terdapat 35 rumah bordil di area yang sangat kecil dengan petunjuk arah berupa pahatan alat kelamin di jalanan kota. Kemudian ada perzinahan. Kemudian ada hubungan yang dalam tanda kutip dilarang oleh agama kita. Kemudian ada yang namanya tindak-tindakan asusila di bawah umur yang menjadi hal yang dianggap biasa di tempat tersebut. Kemudian puncaknya terjadi pada 24 Agustus tahun 79 Masehi. Gunung Vesuvius meletus hebat, tapi bukan hanya lava yang menghancurkan mereka. Awan panas dan abu vulkanik mengkubur kota itu hidup-hidup. Penduduknya hilang dan tubuh mereka membeku menjadi mumi batu dalam posisi sedang melakukan aktivitas terakhir mereka. Dan kota itu terkubur dan terlupakan selama kurang lebih 1500 tahun sebagai saksi bisu murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua ada Ashabul Ras atau penghuni sumur yang ingkar. Di daerah Jazirah Arab terdapat kaum bernama Ashabul Ras, yang mana mereka adalah
bangsa yang sangat bergantung pada sebuah sumur besar sebagai sumber penghidupan. Tapi bukannya bersyukur kepada Allah, mereka justru menyembah pohon cemara besar yang tumbuh di dekat sumur itu. Meskipun telah diutus oleh Nabi untuk membimbing mereka, mereka tetap keras kepala dan bahkan memusuhi utusan Allah. Kemudian azab Allah datang secara bertahap, mulai dari kekeringan panjang sampai air sumur yang tiba-tiba berubah menjadi busuk dan tidak bisa diminum. Akhirnya terjadi gempa yang sangat dahsyat yang membuat tanah di sekitar sumur mereka runtuh. Kemudian yang ketiga ada kota Sodom, yang mana tragedinya pembalik bumi. Yang mana kisah yang paling masyhur adalah di dalam kitab suci ada kota Sodom yang terletak di sekitar Laut Mati. Kaum Nabi Lut ini dikenal karena penyimpangan mereka yang belum pernah dilakukan oleh kaum sebelumnya di dunia. Mereka menolak fitrah manusia dan bahkan mencoba mengganggu tamu-tamu Nabi Lut yang merupakan malaikat yang menyamar. Kehancuran mereka sangat mengerikan. Di waktu subuh, Allah menurunkan hujan batu dari atas langit. Tak hanya itu, malaikat mengangkat kota tersebut tinggi ke atas langit juga. Kemudian membalikkan kota itu hingga bagian atas menjadi bawah. Kemudian seluruh penduduknya musnah, tertimbun bumi, dan menjadi pelajaran bagi siapa saja yang melampaui batas. Kemudian yang keempat ada dusun Legetang, yang mana azab dalam semalam di Indonesia. Siapa sangka kisah serupa juga terjadi di Indonesia, tepatnya di kawasan Dieng, Banjarnegara. Di sana terdapat sebuah dusun Legetang, dulunya adalah tempat yang sangat subur dan makmur. Namun, kemakmuran itu disalahgunakan setiap malamnya. Dusun itu dipenuhi dengan perjudian, mabuk-mabukan, dan perbuatan yang dilarang oleh agama. Pada malam 17 April 1955, di tengah hujan lebat, terdapat dan terdengar ledakan yang menggelegar. Secara tidak masuk akal, puncak gunung Pengamun-Amun yang letaknya cukup jauh, seolah-olah terbang melewati lembah dan jatuh tepat menimbun dusun Legetang. Dalam satu malam, 332 penduduk terkubur hidup-hidup. Secara logika, jika gunung itu longsor, harusnya tanah jatuh ke lembah, bukan melompati lembah dan menjatuhi dusun. Banyak yang meyakini ini adalah azab langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima ada Madain Soleh, yang mana Madain Soleh ini ada di wilayah Arab Saudi. Kota ini adalah peninggalan kaum Samud yang terkenal sangat sombong. Mereka merasa sangat kuat karena mampu memahat gunung batu menjadi istana yang megah. Dan mereka menantang Allah dengan membunuh unta betina mukjizat dari Nabi Soleh alaihissalam. Setelah diberi waktu 3 hari untuk bertaubat, namun mereka tetap mengejek dan akhirnya azab pun datang. Bukan dengan perang, melainkan dengan sebuah pekikan suara guntur yang sangat keras.
dan suara itu begitu dahsyatnya sehingga menghancurkan jantung mereka seketika. Dan kota yang megah tadi pun berubah menjadi kuburan massal dalam sekejap mata. Sahabat muslim yang selalu senantiasa disayangi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kisah-kisah tadi bukan sekedar dongeng. Mereka adalah pengingat bahwa segala kenikmatan yang kita miliki bisa dicabut. Maka kita harus bisa mengambil pelajaran dan juga bisa mengambil ibroh dari kejadian mereka. Semoga kita bisa selalu mengambil hikmah, selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang selalu senantiasa disayangi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi 5 tempat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kisah kehancurannya ini tidak sampai masuk ke akal kita. Nah, sahabat muslim, yang pertama yang harus kita ketahui bahwasanya di balik kemegahan peradaban manusia tersimpan kisah kelam tentang kota-kota yang pernah berjaya tapi berakhir menjadi puing. Sejarah mencatat mereka bukan karena kemajuannya, tapi karena kehancurannya yang sangat tragis. Kota-kota ini konon dikutuk oleh Sang Pencipta sebagai pengingat abadi bagi generasi mendatang tentang harga yang harus dibayar atas sebuah pembangkangan. Dari debu dan abu, mari kita telusuri jejak 5 kota yang nasibnya diputuskan oleh tangan Tuhan, termasuk salah satu tempat yang berada di Indonesia. Yang pertama ada Pompei, ya, atau kota maksiat yang membeku. Nah, kita mulai dari Italia yang namanya Pompei. Nah, Pompei ini awalnya kota pelabuhan yang makmur di kaki gunung Vesuvius. Tapi kota ini berubah menjadi pusat kemaksiatan yang luar biasa. Diperkirakan terdapat 35 rumah bordil di area yang sangat kecil dengan petunjuk arah berupa pahatan alat kelamin di jalanan kota. Kemudian ada perzinahan. Kemudian ada hubungan yang dalam tanda kutip dilarang oleh agama kita. Kemudian ada yang namanya tindak-tindakan asusila di bawah umur yang menjadi hal yang dianggap biasa di tempat tersebut. Kemudian puncaknya terjadi pada 24 Agustus tahun 79 Masehi. Gunung Vesuvius meletus hebat, tapi bukan hanya lava yang menghancurkan mereka. Awan panas dan abu vulkanik mengkubur kota itu hidup-hidup. Penduduknya hilang dan tubuh mereka membeku menjadi
mumi batu dalam posisi sedang melakukan aktivitas terakhir mereka. Dan kota itu terkubur dan terlupakan selama kurang lebih 1500 tahun sebagai saksi bisu murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua ada Ashabul Ras atau penghuni sumur yang ingkar. Di daerah Jazirah Arab terdapat kaum bernama Ashabul Ras, yang mana mereka adalah bangsa yang sangat bergantung pada sebuah sumur besar sebagai sumber penghidupan. Tapi bukannya bersyukur kepada Allah, mereka justru menyembah pohon cemara besar yang tumbuh di dekat sumur itu. Meskipun telah diutus oleh Nabi untuk membimbing mereka, mereka tetap keras kepala dan bahkan memusuhi utusan Allah. Kemudian azab Allah datang secara bertahap, mulai dari kekeringan panjang sampai air sumur yang tiba-tiba berubah menjadi busuk dan tidak bisa diminum. Akhirnya terjadi gempa yang sangat dahsyat yang membuat tanah di sekitar sumur mereka runtuh. Kemudian yang ketiga ada kota Sodom, yang mana tragedinya pembalik bumi. Yang mana kisah yang paling masyhur adalah di dalam kitab suci ada kota Sodom yang terletak di sekitar Laut Mati. Kaum Nabi Lut ini dikenal karena penyimpangan mereka yang belum pernah dilakukan oleh kaum sebelumnya di dunia. Mereka menolak fitrah manusia dan bahkan mencoba mengganggu tamu-tamu Nabi Lut yang merupakan malaikat yang menyamar. Kehancuran mereka sangat mengerikan. Di waktu subuh, Allah menurunkan hujan batu dari atas langit. Tak hanya itu, malaikat mengangkat kota tersebut tinggi ke atas langit juga. Kemudian membalikkan kota itu hingga bagian atas menjadi bawah. Kemudian seluruh penduduknya musnah, tertimbun bumi, dan menjadi pelajaran bagi siapa saja yang melampaui batas. Kemudian yang keempat ada Dusun Legetang, yang mana azab dalam semalam di Indonesia. Siapa sangka kisah serupa juga terjadi di Indonesia, tepatnya di kawasan Dieng, Banjarnegara. Di sana terdapat sebuah dusun Legetang. Dulunya adalah tempat yang sangat subur dan makmur. Namun kemakmuran itu disalahgunakan setiap malamnya. Dusun itu dipenuhi dengan perjudian, mabuk-mabukan, dan perbuatan yang dilarang oleh agama. Pada malam 17 April 1955, di tengah hujan lebat, terdapat dan terdengar ledakan yang menggelegar. Secara tidak masuk akal, puncak gunung Pengamun-Amun yang letaknya cukup jauh seolah-olah terbang melewati lembah dan jatuh tepat menimbun dusun Legetang. Dalam satu malam, 332 penduduk terkubur hidup-hidup. Secara logika, jika gunung itu longsor, harusnya tanah jatuh ke lembah, bukan melompati lembah dan menjatuhi dusun. Banyak yang meyakini ini adalah azab langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima ada Madain Soleh, yang mana Madain Soleh ini ada di wilayah Arab Saudi.
Kota ini adalah peninggalan kaum Samud yang terkenal sangat sombong. Mereka merasa sangat kuat karena mampu memahat gunung batu menjadi istana yang megah. Dan mereka menantang Allah dengan membunuh unta betina mukjizat dari Nabi Soleh alaihissalam. Setelah diberi waktu 3 hari untuk bertaubat, namun mereka tetap mengejek dan akhirnya azab pun datang. Bukan dengan perang, melainkan dengan sebuah pekikan suara guntur yang sangat keras. Dan suara itu begitu dahsyatnya sehingga menghancurkan jantung mereka seketika. Dan kota yang megah tadi pun berubah menjadi kuburan massal dalam sekejap mata. Sahabat muslim yang selalu senantiasa disayangi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kisah-kisah tadi bukan sekedar dongeng. Mereka adalah pengingat bahwa segala kenikmatan yang kita miliki bisa dicabut. Maka kita harus bisa mengambil pelajaran dan juga bisa mengambil ibroh dari kejadian mereka. Semoga kita bisa selalu mengambil hikmah, selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.